Telah ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekalnya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih malam hari ini kami datang kembali kepada Tuhan. Bersama-sama kami mencari kehendak Tuhan. Dalam ibadah yang kami lakukan di rumah masing-masing, biarlah Tuhan bersama kami, terutama dalam pemberitaan firman. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang dengan setia membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, jemaat yang mungkin bisa dikatakan berkelimpahan. Kalau Rasul Paulus katakan kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, perkataan, pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, terhadap Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. Saudara-saudara, dalam keberadaan anggota jemaatnya yang kaya, bahkan jemaatnya yang kaya, Paulus mau mengajak jemaat Korintus untuk betul-betul memberikan dukungan kepada jemaat di Makedonia. Makedonia maksud saya adalah jemaat yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjadi contoh.
Korintus diajak untuk membantu jemaat di Yerusalem. Makedonia jauh keberadaannya dengan Korintus. Makedonia adalah jemaat yang miskin, menderita, tetapi melimpah dengan kekayaan akan kemurahan hati. Dalam kemiskinan mereka kaya untuk memberi, kaya untuk memperhatikan sesama. Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk memperhatikan jemaat di Yerusalem, untuk orang-orang miskin di Yerusalem, supaya dalam kekayaan yang Korintus miliki itu betul-betul mereka mengingat bahwa dalam kekayaan, dalam kelebihan, kayanya dalam segala sesuatu, bukan hanya harta. Paulus mau mengajak bahwa memberikan dengan sukarela itu adalah kunci untuk dapat menunjukkan bahwa memberi dengan ketulusan dan keikhlasan. Paulus memberikan contoh bahwa ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, Ia memberikan kasih karunia, kasih yang betul-betul sebagai anugerah untuk kita semua. Ia yang kaya, Kristus yang kaya kemudian menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dan itu anugerah, tidak ada bayarannya. Saudara-saudara, Paulus mengajak supaya dalam kekayaan Korintus, ketika mereka mengumpulkan dana, ketika mereka menghimpun dana untuk dikirim ke Yerusalem, yang ditekankan Paulus adalah bukan seberapa banyaknya. Yang ditekankan Paulus bukan tentang apa yang mereka beri, tetapi sekali lagi bahwa mereka betul-betul memiliki pelayanan yang sungguh-sungguh, pelayanan kasih yang betul-betul dari hati. Saya melihat bahwa bisa saja seorang yang berkelimpahan namun dia tidak ikhlas untuk memberi. Bisa saja seseorang yang ada dalam kelimpahan namun dia tidak rela apa yang dia punya untuk berikan kepada orang lain. Dan itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Dan dia memakai jemaat di Makedonia yang miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan, dalam memperhatikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi cerminan kita sebagai gereja di saat ini. Kita diajak untuk merenungkan bahwa sudahkah kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sebagai anugerah yang luar biasa bagi kita, dan kita pun menyatakan syukur itu dalam kerelaan kita. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan, sedikit tapi berharga. Sedikit tapi kita rela memberi, tapi betul-betul dengan kesungguhan hati. Percuma memberi banyak tetapi kita tidak dengan kerelaan. Oleh sebab itu, dasar memberi, salah satu contohnya dalam kehidupan bersekutu kita di Gereja Kristen Pasundan, dasar memberi persembahan adalah dari kalimat Rasul Paulus. Memberi dengan kerelaan, betul-betul tulus, ikhlas, dan ada kepedulian. Salah satu contoh
yang dapat kita lakukan adalah dalam kehidupan persekutuan kita. Gereja adalah milik kita bersama. Mari kita dukung seberapapun yang kita punya. Ketika kita memberi dengan ketulusan, keikhlasan, kerelaan, maka Tuhan akan berkati. Ketika kita mau memperhatikan sesama, jangan dilihat nilainya. Apapun yang dapat kita lakukan, berikanlah. Apapun yang dapat kita berikan kepada sesama, nyatakanlah itu. Biarpun sedikit, mungkin tidak berharga menurut kita, tetapi bagi orang lain begitu berharga. Saudara-saudara, kita sudah diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan. Bersyukur untuk banyak hal yang dapat kita lakukan, yang kita terima dari Tuhan, yang kita dapat nikmati dalam kehidupan kita. Meskipun dalam keterbatasan kita di masa pandemi, ada banyak mungkin kesulitan yang kita hadapi, tapi tetap kita diajak untuk bersyukur. Bersyukur masih diberikan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu, nyatakanlah rasa syukur kita dengan memiliki hati yang rela, kaya dalam kemurahan, tidak pelit, tidak hitung-hitungan untuk Tuhan, yang kita juga nyatakan bagi sesama. Mari kita memberi dukungan untuk persekutuan kita, memberi dukungan untuk sesama kita. Secara khusus dalam masa pandemi ini, apa yang dapat kita berikan, berikanlah kepada sesama. Apa yang dapat kita lakukan, lakukanlah untuk sesama. Dan ingatlah, apa yang kita lakukan, maka kita pandang Tuhan, sehingga kita mau melakukannya yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami membawa persembahan kami. Biarlah benda mati ini sedikit di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau pakai untuk pekerjaan pelayanan di gereja. Tuhan berkati kami dengan segala berkat-Nya. Tuhan nyatakan, Tuhan lindungi kami di dalam keseharian kami. Kami berdoa secara khusus bagi kami yang terpapar COVID-19, pribadi, keluarga, persekutuan kami. Tuhan tolong agar kami tetap berada dalam cinta kasih Tuhan, dikuatkan, dipulihkan, dan kami kembali dapat sembuh, dapat kembali pulih, dan semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Berkati dalam pergumulan kami, berkati apa yang sedang kami perjuangkan, berkati apa yang sedang kami inginkan kami peroleh. Tuhan menolong kami semua. Bapa di sorga, kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami, bahkan dunia ini. Pulihkanlah Tuhan dari pandemi COVID-19. Kami ingin menikmati kembali kehidupan yang normal. Kami ingin berjuang bersama dengan Tuhan. Kami ingin melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah membiarkan kami berputus asa, tapi biarlah kami terus berada dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, doa persembahan dan syafaat kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini, kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.